Gereja. Ya. Iya, tujuh roh Bermata Allah. tujuh, bertanduk tujuh itu mengkiaskan apa, Pak? Ya, saya bilang gereja. Loh, gereja bertanduk tujuh, bermata tujuh. Ya, itulah yang dilihat oleh Yohanes, dan saya tafsirkan itu adalah bicara tentang gereja Allah yang dimana roh Allah diutus ke seluruh bumi. Jadi gereja ini diutus oleh roh Allah. Nah, sekarang saya tanya, di Indonesia ini gereja apa namanya? Nantilah kita ke sana dulu. Gimana dulu menurut Nora? Lari ke Ya makanya saya judulnya. tanya. Bapak mengatakan Roh Kudus itu bukan ciptaan, tetapi itu adalah bagian dari natur Bapa. Betul? Betul. Nah, makanya saya bilang Roh Allah ini ada berapa? Kan jadi larinya ke situ. Karena Bapak mengatakan Roh Allah ini cuma satu. Sementara di sini bertanduk tujuh, bermata tujuh, itulah ketujuh Roh Allah. Perhatikan di Kejadian pasal 1 ayat 2 itu roh Allah melayang-layang. Jadi bedakan lagi konteksnya dalam Wahyu pasal 5 ayat 6 itu. Oke, sebentar. Ya, lanjut. Apa aja? Benar sih, Pak. Jadi Nora tidak bisa menyamakan roh manusia, roh malaikat, roh iblis sama dengan roh kudus. Oke, sekarang saya tanya. Di dalam Matius 4 dikatakan begini, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh siapa yang membawa Yesus? Ya, roh kudus. Roh Kudus. Roh Allah, roh Kudus. Allah bisa. Apa tujuan Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Ya, itu kan roh kudus mau menguji apakah Yesus taat atau tidak. Jadi yang menguji Yesus ini, yang adalah Yesus ini adalah Tuhan, Roh Kudus dengan iblis. Roh Kudus dengan iblis. Sekarang Ya, saya memang. bertanya nih Pak ya, Yesus ini bagian dari Bapa atau tidak? Iya, bagian dari Bapa, roh kudus. Yesus. Iya, Yesus bagian dari apa? Ya, Loh, Yesus kan dan saya Bapa tanya, adalah Pak, satu. Yesus, Bunda Maria ini mengandung dari Roh Kudus, betul? Betul sekali. Nah, roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis ini Roh Kudus juga. Jadi ada berapa Roh Kudus ini, Pak? Satu lah. Loh, jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus ini roh mana? Ya, roh Allah juga. Nah, Satu roh Allah ada kesatuan. berapa? Hah? Roh Allah ada berapa, Pak? Satu. Loh, Nggak. Bapak dengar. Matius mencatatkan Maria mengandung dari Roh Kudus, betul? Iya, betul. Roh yang ada pada diri Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah, Iya. sekarang roh yang membawa Yesus ke padang gurun ini Roh Kudus juga. Jadi ada Iya. berapa Roh Kudus? Satu. Loh, terus yang sekarang Yesus mana yang dicobai oleh iblis ini? Ya, Yesus yang sudah dibaptis oleh di Sungai Yordan itu kan dia dibawa oleh roh ke padang gurun kan, dia diuji di sana. Ternyata dia digodai masalah sekarang puasa. Yesus kan masih hidup. Berarti Roh Kudus masih ada dalam diri Yesus kan? Iya. Nah, Iya. sekarang Roh Kudus yang mau membawa Yesus ke padang gurun, Roh Kudus mana, Pak? Tetap roh kudus, dia satu kesatuan, tidak terpisahkan. Begini loh, Pak. Waktu Iya. Yesus masih di kandungan, kan Banyak Roh kali yang mau Kudus naik ada ini di ya. dalam diri Bunda Maria. Betul? Bagaimana? Roh Kudus? Waktu Maria mengandung, kan Roh Kudus yang ada di dalam perut Bunda Maria, betul? Iya. Nah, Betul. melahirkanlah Maria. Berarti Yesus yang manusia ini memiliki Roh Kudus. Sehingga dia hidup. Iya. Dia lahir karena Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan saya, Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun, Roh Kudus mana, Pak? Sementara Yesus ini kan masih hidup. Jadi maksud Nora ini ada Roh Kudus yang lain daripada Roh Kudus yang Pak, datang. saya makanya tidak mengatakan ini adalah Roh Kudus. Pertanyaan saya, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saya kan bertanya, roh siapa? Bapak mengatakan Roh Kudus. Sementara Roh Kudus kata Bapak cuma satu, yang sekarang ada di dalam diri Yesus. Makanya Yesus masih hidup.
apakah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Jadi konsep Nora ini mau memilah ya. Beda Roh Kudus, beda lagi roh lagi. Karena nggak ada kata kudus di situ ya. Bapak, sekarang coba Matius 4 ini roh mana Pak yang membawa Yesus? Ya memang kami mengimani ini adalah rohnya Allah, bisa juga Roh Kudus. Roh Allah bisa juga Roh Kudus. Berarti Bapak mempunyai dua persepsi. Banyak nama Allah Bapak. sebenarnya. Roh kebenaran juga ada di dalam. Saya tidak tanya roh kebenaran, karena ada juga Bapak harus mengunci statement Bapak, mengatakan roh Allah cuma satu. Roh Kudus itu adalah natur, bagian dari roh Allah. Nah, saya bertanya, Roh Kudus ada berapa? Satu. Nah, roh yang membawa Yesus ke padang gurun, roh siapa? Roh Kudus. Sementara Maria pada waktu mengandung, itu mengandung daripada Roh Kudus. Lahirlah Yesus, Roh Kudus berada di dalam diri Yesus. Yesus masih hidup ketika dibawa oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, Roh Kudus mana yang membawa Yesus? Yang Yesus yang pada waktu masih hidup memiliki Roh Kudus. Jadi menurut Nora gimana sebenarnya ajaran konsep Tritunggal ini? Apakah salah atau tidak? Begini Pak, kalau membuat konsep Tritunggal, 3 pribadi 1 hakikat, yang hakikat ini sekarang harus dicari tahu. Apa makna, apa definisi hakikat? Menurut KBBI kan intisari, dasarnya. Saya hakikat saya manusia, Bapak hakikat Bapak manusia. Kucing hakikatnya binatang, Pak. Bagaimana mau sama-sama makhluk kita, Pak? Sama-sama makhluk. Nah, kucing makhluk hidup, saya juga makhluk hidup, sama-sama makhluk. Tapi Nora punya roh kan? Hakikatnya berbeda, Pak. Hakikatnya saya manusia, dia binatang. Nah, Bapak hakikatnya adalah ilahi. Dia tuh Tuhan. Nah, Nora punya Tuhan? roh nggak? Manusia Saya punya roh, Pak. Saya punya roh yang diciptakan oleh Tuhan saya, dihembuskan kepada saya sehingga saya hidup. Bernafas. Ketika saya mati, berarti roh saya dicabut oleh Tuhan saya. Selain roh ada lagi kan jiwa. Beda, Pak. Sekarang begini, Pak. Sakit jiwa bukan berarti roh juga sakit, Pak. Akal budi, gimana akal budi? Sekarang begini, Pak. Jadi banyak juga yang satu penatur kita ini Bapak tidak bisa membuat seperti itu, Pak. Sekarang saya tanya begini, roh Bapak tidak bisa melihat, betul? Roh kan tidak bisa dilihat. Oh ya. Nah, tetapi ketika roh itu berada di dalam diri Bapak, jasad Bapak, berarti Bapak masih hidup. Nah, sekarang akal. Sekarang saya tanya, begini Pak. Binatang tidak punya akal, tetapi dia masih hidup, Pak. Berarti dia punya roh kehidupan juga, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan roh, tubuh, jiwa, nah ini yang jadi gabrul, Pak. Kenapa? Kalau binatang saja punya roh, tidak punya akal, bagaimana dengan manusia juga, Pak? Manusia punya roh, punya otak, punya akal. Bedanya ke binatang nggak punya akal. Makanya saya katakan roh adalah roh. Fungsi roh itu untuk menghidupkan jasad kita ini. Nah, kalau akal itu untuk digunakan pola pikir kita. Iya. Jadi ada yang itu bedanya, Pak. Begini, dalil-dalil yang Nora sampaikan tadi ini masalah di padang gurun roh apa itu ya? Klaim kami Roh Kudus, dan juga waktu Maria melahirkan itu dari Roh Kudus juga ada dalilnya. Jadi ketika betul, saya tidak menampik dalilnya. Cuman dalil Bapak mengatakan Roh Kudus bisa saya bantah karena tidak ada tertera Roh Kudus. Yang ada di situ roh. Bapak kan tadi kan kita sudah membahas malaikat itu juga roh, iblis juga roh. Karena iblis itu kan dari malaikat yang membangkang, betul? Iya. Nah, jadi malaikat roh. Terus saya katakan iblis juga adalah malaikat yang membangkang roh. Nah, kita juga memiliki roh. Bapak itu adalah roh. Nah, ini apa bedanya roh-roh ini, Pak? Nah, begini, Nora. Matius 4 menuliskan Yesus yang memiliki Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus. Nah, jadi ada berapa Roh Kudus? Dibawa oleh Roh, iya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus satu. Naturnya satu. Naturnya satu, terus dia pribadi ketiga. Siapa? Roh Kudus mana? Begini, di dalam perjanjian lama nggak ada kata Roh Kudus memang. Tapi bukan berarti
Roh Kudus tidak ada andilnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi jangan kita salah persepsi karena tidak ada nama Roh Kudus di Perjanjian Lama maka dia tidak berkuasa, tidak berfungsi di situ. Hanya di dalam Saya tidak Mana tahu, mempermasalahkan Pak? tidak berfungsi, Pak. Coba kita balikan ke Zakaria 12 tadi, nomor 1. ya. Bapa adalah roh, betul ya? Apa tadi dibuat di situ? Manusia Tunggu dulu di sebentar. Enggak, begini. Bapa adalah roh. Kita kunci dulu di situ. Betul ya? Menurut Ya. Kristen, Bapa itu adalah roh. Nah, menurut Zakaria 12 nomor 1, manusia itu diberikan roh yang mana roh itu adalah ciptaan. Betul? salah. Coba Bapak baca Zakaria 12 nomor 1. Gimana sih, Pak? Ayat ini bahwa Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Nah, sekarang Bapak adalah roh, benar? Loh, jangan samakan dengan itu. Bukan, saya bukan lari ke situnya, Pak. Bapak kunci dulu. Bapak adalah roh, betul? Iya, itu Nah, konteksnya apa itu? sekarang, Bapak yang adalah roh menciptakan roh untuk manusia. Roh menciptakan roh. Oh, Loh, sekarang begini. Yang di Zakaria 12 nomor 1, yang roh pada manusia ini roh ciptaan atau bukan? Allah menciptakan roh supaya manusia Nah. bisa bernafas. Berarti roh yang ada pada diri manusia adalah ciptaan, kan? Iya, Nah, sementara Bapak adalah roh, betul? iya. Nah, roh Bapak adalah menciptakan roh. Iya, roh menciptakan roh. Konteks itu beda lain bahwa Bapa itu adalah roh tidak terlihat. Loh, sekarang roh manusia terlihat, Pak. Ya tidak terlihat tapi kita rasakan nafas kita kan? Jadi kan saya tadi bilang, Kejadian 1 nomor 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, betul? Iya. Berarti Bapa itu adalah roh. Iya. Nah, yang dimana menurut Zakaria 12 nomor 1, roh pada diri manusia adalah ciptaan Bapa, yang dimana Bapa itu adalah roh menciptakan roh, betul? Iya, Bapa menciptakan roh di dalam diri manusia. Nah, sementara Bapa adalah roh. Itu konteksnya lain lagi. Loh, Yang- sekarang saya tanya begini aja gini, Pak. Bapak ini roh atau Begini, tidak? Nora. Bapak Makanya ini roh jangan tidak? harus dipilah konteksnya. Di dalam tanya apa, Yohanes Pak? pasal 4 ayat itu Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu kan, dalam ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya tidak tanya itu, Pak. Itu yang Bapak itu Nora pakai. Allah itu Bapak itu adalah roh. roh. Iya. Allah itu adalah roh, kan? Allah itu adalah roh. Nah, sekarang yang menciptakan roh pada manusia adalah Allah, betul? Allah. Nah, Silakan on cam, Holang Natulus. Siang kakak. Ya, silakan on cam. Lae. Di sini roomnya damai. Kalau Anda nggak punya ilmu, Anda bertanya saja. Aku cuma tanya bentar boleh kan kak? Ya, on cam dulu, on cam. Kalau nggak on cam, saya turunkan. Muslim saja saya turunkan, apalagi kafir. Turun. Kalau nggak on cam. Anda kan sudah bisa on cam. Udah. Ya sudah bisa. Anda nggak, kalau Anda nggak ada ilmu, bertanya aja, Bang Nandar, ini kenapa ya? Gitu. Enggak. Silakan. Coba nyalain dari situ kak. Baik. Nah, silakan diterima. Lah kok nggak ada? Tunggu bentar kak ya. Ada, Anda ini followernya sudah banyak. Follower Anda itu 2.700. Tidak mungkin Anda tidak bisa on cam. Nah, bisa Ya, tuh. udah bisa. Nah, udah bisa, Abang. Tadi susah di apa bang? Iya, sudah. Udah bisa, intinya lupakan yang lalu. Gimana, Abang Ho? Ya, ini mau nanya apanya bang ini bang? Mana ya? Oh, Abang ya. Oh, Abang yang mau ditanya. Saya tunjukkan videonya. Saya tunjukkan videonya ya. Nanti tolong ditanggapi video yang akan saya putarkan. Bluetooth connected. Sabar ya. Sabar. Kenapa saya Nih.
Ini video pertama tentang si pengacara nggak laku, tapi nggak usah lah, nggak penting. Oke, kita langsung ke ini aja nih. Sabar ya Bang ya. Ya, sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Yang menyuruh umat Kristen di muka bumi menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Nggak ada. Nggak ada. Baik, kan dua pertanyaan saya. Kristen menyembah Yesus, siapa yang menyuruh? Abang bilang dengan jujur, tidak ada. Yang kedua, Yesus menyuruh kita menyembah siapa di dalam Matius 4 ayat 10? Menyuruh menyembah siapa? Menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah. Yang menyembah Tuhan Allah di muka bumi ini siapa? Muslim. Muslim. Jadi yang taat, terima kasih, yang taat dengan ucapan Yesus Matius 4 ayat 10, Muslim apa Kristen? Muslim. Muslim. Teman-teman ya, ini satu nih, ini dari pendeta Sitorus namanya. Sitorus tuh Halak Batak. Oke, sekarang yang kedua ya. Yang kedua adalah seorang apologet Kristen yang nanti malam berdebat dengan saya, teman-teman. Jangan lupa ya. Nanti malam saya PK sama si Robert jam 19.30. Kita lihat. Kuneo lebih mengarah pada tindakan penghormatan seperti membungkuk atau bersujud yang bisa ditujukan kepada manusia atau dewa. Sementara latria mengacu pada penyembahan yang hanya ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk pengaduan tinggi. Saya minta kepada Anda tunjukkan ada kata latria kepada Yesus Kristus. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu. Tuh ya, ini apologet Kristen saja bingung. Satu lagi, bonus. Satu lagi ya, ini. Kenapa kau takut? Saya tanya sama kamu baik-baik. Di dalam perjanjian baru, adakah orang yang berlatria kepada Yesus? Silakan. Diam. Iya, silakan. Oke, silakan, di mana tunjukkan ayatnya? Oke ya, yang pertama jawab aja. ini dari Mazmur. Nah inilah, ini pengacara nggak laku, rental PS nggak laku, akhirnya turun jadi penghujat karena nggak punya ilmu. Ditanya, adakah di dalam perjanjian baru yang menyembah Yesus, yang berlatih pada Yesus? Ada, katanya dalam kitab Mazmur. Mazmur itu bukan PB, Robert. Oke, silakan. Ada yang mau Anda tanggapi dari video tersebut? Saya gini Bang ya. Saya nggak ada untuk menanggapi video-video abang, saya nggak ada untuk menanggapi. Saya hanya menanggapi ini Bang. Gimana caranya? Bluetooth disconnected. Ini apa namanya? Oh itu, Yesus bukanlah Allah. Benar. Iya, terus pertanyaannya apa? Enggak. Benar. Tadi malam pun saya udah naik ke satu room ya. Jadi abang Kristen atau Muslim? Mohon maaf dulu, ini nanti salah paham. Abang Kristen atau Muslim? Kristen. Kalau Yesus bukan Allah berarti Anda sudah Muslim. Asyhadu. Mau ada tobatkan sekarang juga, saya tobatkan. Ini coba ngomong dulu. Oke, ngomong dulu, selesaikan. Sorry, silakan. Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, itu benar. Betul. Tepuk tangan dulu Bang. Sebentar Bang, ada tepuk tangan dulu ya karena Anda sudah jujur. Sekali lagi Bang, sekali lagi. Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah, itu benar. Pintar, terus lanjut. Nah, tadi malam saya naik satu room, cuman saya sama room siapa ya? Yusuf PI bukan? Bukan. Udahlah, itu lupakan saja. Ini sekarang Anda naik ke room Yonatan Nandar, apa? Ya, saya sampai debat besar-besaran ya kan. Saya menyatakan Yesus itu bukan Tuhan atau juga bukan Allah. Karena Ya udah benar. Allah Bapa itu di sorga, sedangkan Yesus adalah utusan. Betul. Betul. Ya. Terus? Ini dibuat apa namanya Bang? Ini yang abang buat nih. Stiker Yesus bukanlah Allah. Ya benar ya. Kita harus pintar dalam menyimak satu pembicaraan. Sekarang gini, kalau Tuhan lain Tuhan ya. Ya, Tuhan Tuhan. yang saya dapatin di dalam kitab itu selalu mengatakan Tuhan. Oh, bitter. Sabar dulu, saya tunjukkan Alkitabnya. Anda ini jujur banget. Sabar ya. Aku tunjukkan nih pernyataan Anda. Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhan. Saya punya Alkitabnya. Sabar.
Alkitabnya bang. Jadi benar nih, abang ini pinter ternyata. Saya kira udah nggak ada lagi yang pinter di kalangan Kristen. Ternyata masih ada abang yang pinter. Makasih bang atas kepintaran Anda. Ini baru nih, seru nih teman-teman ya. Jadi sudah sejak kapan abang berkeyakinan kalau Yesus bukanlah Tuhan dan bukanlah Allah? Nih aku tunjukkan ya. Abang boleh bantu baca nggak? Saya gedein nanti layarnya ya. Gini bang. Kalau Sabar saya, dulu bang, sabar dulu bang, sabar dulu. Sabar dulu, tenang bang ya. Kita kan nggak kemana-mana ini. Aku gedein dulu layarnya, layarku aku gedein. Sabar. Sabar dulu bang ya. Nah, nanti aku gede. Sabar dulu. Kemal Bang Juma. Oh, Kemal Bang Juma. Kita lihat bang ya. Ini Yohanes 13 ayat 13 kita baca. Silakan bang. Ayat 13 bang. Iya, yang aku Kamu menyapa aku guru dan tuan. Dan Terus? perkataanmu itu benar sebab memang demikianlah aku. Waduh, pinter abang. Nah, ternyata di dalam terjemahan lama Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Tuan. Kamu menyapa aku guru dan tuan. Sebar. Ini kan yang sebelum dirubah nih bang ya. Terjemahannya sebelum dirubah. Saya tunjukkan yang sudah dirubah. Sabar. Terjemahan yang sudah dirubah aku tunjukkan. Jadi abang ini tinggal satu langkah lagi nih bang. Nah itu tadi terjemahan yang setelah sebelum dirubah ya. Terjemahan yang sebelum dirubah Yohanes 13 ayat 13. Sabar bang, aku tunjukkan lagi, sabar. Yohanes 13. Nih teman-teman kita lihat ya. Ini terjemahan yang sebelum direvisi. Sebelum direvisi ya. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyapa aku guru dan tuan, dan perkataanmu itu benar sebab memanglah demikianlah aku. Ini yang sebelum direvisi. Setelah direvisi, ini saya punya Alkitab. Ya, dulu nama saya Anthony Paris dari Ika Puspitasari. Ini ex girlfriend saya waktu saya di pelayanan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, kita lihat nih Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Sekarang abang baca, saya minta tolong. Ini bang, silakan abang baca nih. Ini Yohanes 13 ayat 13. Nggak kelihatan bang. Oke, saya gedein. Saya gedein. Nih bang, tolong dibaca bang. Yohanes 13 ayat 13 nih. Yang aku kasih aku pulpen itu. Menyebut aku guru dan Tuhan. Terus? Katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Loh, kok bisa berubah bang? Tadi yang sebelumnya Tuhan jadi Tuhan, ini gimana bang? Kok dirubah terjemahannya? Pada mulanya kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Kok jadi Tuhan? Ya itu dia bang. Nah, oke, lanjut bang. Ceritanya gimana bang? Jadi kita tuh nggak usah pakai apa ya bang? Pakai data seperti itu ya, karena gini, itu udah jelas dikatai. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, satu. Kalau Tuhan itu penguasa bang, sang pencipta, yaitu Allah Bapa. Ya. Sedangkan kita buka dalam satu kitab, baru buka aja itu langsung dinyatain pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Pinter si abang ini. Pinter. Terus Jadi, gimana? Gimana ya? Saya pun nggak bisa lama-lama ini bang ya. Soalnya Sabar dulu. Abang nih Protestan apa Katolik nih? Protestan bang. Oh, sejak kapan abang memiliki pemikiran seperti ini? Sebentar ya, ada guru saya. Nenek Gayung, naik. Dicari ini teman-teman Otan. Ya. 3.000. Jangan ditinggalin dulu hurufnya Greg. Ini 9, nanti kita 15 menit lagi. Oh, lama banget. Ya wis. Yang sabar. Ya oke. Oke, mohon maaf bang ya, ada telepon dari Bunda Gembala. Jadi abang jangan nangis dulu, aduh abang mah udah terharu bang. Nggak, Baik, bangun, bang. Oh baru bangun, baik.
Jadi saya tanya sama abang, sejak kapan abang memiliki pemikiran yang benar semacam ini? Apakah ada pendeta kah yang ngasih tahu? Apakah ada abang belajar sendiri? Soalnya keyakinan abang yang sekarang ini memang tertulis di dalam terjemahan lama kalau Yesus adalah guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Ini gimana bang? Coba ceritakan perjalanan rohaninya sehingga abang sekarang memiliki pemikiran yang lain. Silakan. Ya, kalau saya ya bang ya, saya itu belajar sendiri dengan kata seperti ini bang. Saya kan ada pendengaran bang, ada pemikiran. Oh, ada pemikiran. Terus? Nah, setelah saya belajar sedikit demi sedikit, saya mendengar inilah anakku yang kukasihi. Itu tahap pertama saya ambil poinnya bang. Kepadanya lah aku berkenan. Berarti dia itu adalah utusan. Betul. Nah, hari ini telah lahir seorang anak dan dia diberikan nama Yesus. Tidak ada dikatakan dia itu adalah sebagai Tuhan. Nggak ada. Nah, kita ambil lagi, baru buka Alkitab aja langsung. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya udah Allah, bukan Yesus. Pinter banget. Jadi gini, tadi malam saya pun naik ke room Juma, ada sekitar 2 jaman ya. Terus. Saya takut juga ngomong panjang ini bang. Banyak debat saya, teman-teman saya. Takutnya, takut teman-teman. Nah, anak-anak Kristen sendiri, kan Kristen ajaran kasih. Masa Anda dipersekusi sama orang Kristen? Gini loh. Kan abang ini Kristen, abang bukan Muslim. Meskipun abang di tengah-tengah Kristen, kan abang Kristen. Kristen kan ajaran kasih, kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Kan abang Kristen, ngapain harus takut kepada orang Kristen? Abang kan Kristen. Ya gimana sih abang? Coba cerita, nggak apa-apa. Jadi takut agak banyak bicara juga bang di room. Nggak apa-apa. Saya lawyer, kalau ada Kristen yang mengkriminalisasi Anda, nanti saya menjadi pengacara Anda pro bono gratis. Kan gitu. Nggak usah takut. Gimana langsung? Nggak enak juga sama teman-teman satu iman karena mereka tuh menurut saya bukan ngikuti kata kitab tapi mengikuti kata-kata Edis. Oh, kata-kata Edis. Jadi menurut abang nih kan, mohon maaf bang ya, orang yang pemikiran seperti abang ini kan jarang ya. Ada sih selain abang, cuma sedikit. Mohon maaf, berarti yang jutaan orang di Indonesia, mohon maaf, yang beragama Kristen ini bagaimana? Karena mereka mengaku Yesus Tuhan itu. Itu tadi bang, mereka itu kalau menurut saya, saudara-saudara saya tuh kebanyakan termakan contohnya seperti Bang Edis, gitu loh.